Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, persepsi merupakan pandangan kita yang melekat pada sesuatu atau seseorang. Pandangan terhadap sesuatu atau seseorang itu dapat timbul berdasarkan pengalaman yang kita rasakan bersama dengan sesuatu atau seseorang. Persepsi itu kemudian tertanam dalam diri kita dan sulit untuk diubah. Lewat kedua bacaan hari ini, kita bisa menemukan dua persepsi yang sifatnya saling berlawanan. Dalam bacaan pertama, kita bisa melihat bagaimana persepsi positif Daud terhadap Saul dan Jonatan. Setelah ia menerima kabar bahwa Saul dan Jonatan telah gugur dalam pertempuran. Hal yang menarik dari persepsi Daud kepada Saul dan Jonatan adalah ia tetap memandang Saul sebagai orang yang baik dan hebat. Meskipun dalam perjalanan kisahnya, beberapa kali Saul berniat untuk membunuh Daud. Sebaliknya, dalam bacaan Injil, kita dapat melihat persepsi negatif dari para ahli Taurat, kaum keluarga Yesus terhadap dirinya. Kita dengarkan dalam bacaan Injil bagaimana Yesus dijemput oleh saudara-saudarinya karena dianggap tidak waras. Mengapa dianggap tidak waras? Karena apa yang Yesus lakukan sungguh di luar nalar dan menimbulkan keheranan. Begitulah situasinya saat itu. Banyak orang berkerumun sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus terus melayani dan mengajar dengan begitu hebat, sungguh di luar nalar, sehingga keluarganya khawatir dan cemas. Dia sungguh seperti orang tidak waras lagi. Kedua persepsi ini berasal dari sumber yang sama, yaitu pengalaman mereka sendiri. Daud yang sejak awal tidak pernah membenci Saul, sehingga ia tidak pernah menganggap Saul sebagai orang jahat. Walaupun Saul beberapa kali mencoba untuk membunuh Daud. Sedangkan para ahli Taurat sejak awal sudah membenci Yesus, sehingga mereka selalu memandang buruk setiap apa yang Yesus lakukan. Pandangan para ahli Taurat didasarkan pada sikap iri hati dan dengki
yang membuat mereka tidak bisa menerima setiap tindakan Yesus. Dengan demikian, para ahli Taurat tidak pernah mengerti akan rencana Allah yang terwujud dalam diri Yesus putranya. Apakah semuanya itu menghentikan karya Yesus? Sama sekali tidak. Yesus terus berkarya. Akan ada lebih banyak lagi orang datang untuk mendengarkan sabdanya. Orang-orang sakit mengharapkan jamahan tangannya. Dan orang-orang berdosa dikuatkan untuk bertobat. Banyak kali ia menabrak batas-batas kekakuan ketika mengasihi seorang yang menderita bertahun-tahun, si lumpuh, si bongkok, si buta, dan sebagainya. Karya kasihnya melampaui nalar manusia biasa. Apalagi nanti dalam peristiwa puncak keselamatan di mana ia disalibkan, wafat dan bangkit dari antara orang mati. Dalam segala hal itu, kekuatan yang utama adalah kesetiaan dan kegigihan Tuhan Yesus untuk mengasihi manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita membangun persepsi seperti para ahli Taurat. Persepsi mereka terhadap Yesus, persepsi yang negatif. Tanpa sadar kita terus memupuk sikap iri hati dan dengki yang ada dalam diri kita. Ketika iri hati dan dengki itu muncul, kita pasti akan memandang setiap perbuatan baik orang lain sebagai usaha untuk mencari perhatian, menjilat, dan mencari muka. Artinya, ketika ada iri dan dengki dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa melihat sisi kebaikan dalam diri sesama kita. Dan kita tidak akan bisa melihat cinta kasih Allah yang terwujud dalam diri sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat bacaan hari ini, Yesus mengajak kita untuk menghindari perasaan iri hati dan dengki, serta membangun persepsi yang positif dalam diri kita. Dengan demikian kita mampu melihat karya Allah dalam diri kita dan sesama. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita selalu ingat bahwa cinta yang sejati berasal dari ketulusan hati. Oleh sebab itu, marilah kita selalu membangun sikap hidup yang positif, yang selalu berdasarkan pada cinta Allah dan sesama. Tuhan memberkati. Ya Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk meninggalkan, mengusir sikap iri hati dan dengki dalam diri kami. Mampukan kami untuk selalu mempunyai persepsi yang positif terhadap sesama kami, sehingga kami mampu melihat perbuatan-perbuatan baik banyak orang dalam mewujudkan kasih-Mu, dan kami percaya Engkau berkarya dalam diri mereka, sehingga kami pun mampu menghargai semua orang yang berbuat baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh
dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.